Saat matahari bersinar terang, kita berkata hari ini hari yang cerah. Sebaliknya, saat matahari mendung, kita berkata hari ini hari yang tidak cerah. Dua kalimat di atas memiliki pengertian-pengertian. Dua episode sebelumnya kita berbicara tentang kata yang di dalamnya berfungsi sebagai pengertian yang disebut sebagai tem. Dalam sebuah kalimat ada tem-tem. Kalimat hari ini hari yang cerah itu adalah sebuah pernyataan yang bersifat pengakuan. Kalimat yang lain, hari ini hari yang tidak cerah, itu adalah kalimat yang memuat pengingkaran. Jadi dalam kalimat ada unsur diterangkan dan menerangkan. Yang diterangkan kita kenal sebagai subjek. Yang menerangkan kita sebut sebagai predikat. Jadi pernyataan di atas itu adalah sebuah proposisi yang memuat pengingkaran atau memuat pengakuan. Jadi kita dapat melihat kalimat yang berupa berita tersebut adalah sebuah pengakuan atau pengingkaran. Kita melihatnya dari segi proses pembentukannya. Ada unsur diterangkan dan ada unsur menerangkan. Proposisi itu selalu dalam bentuk kalimat berita dan diakhiri dengan tanda titik. Proposisi tidak menggunakan kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda seru dan juga tidak menggunakan kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Kita perlu ingat bahwa statement atau pernyataan atau proposisi selalu dibentuk dalam kalimat berita dan diakhiri dengan tanda titik. Dalam proses pembentukannya, kita mengenal ada dua proposisi, yaitu proposisi berupa pengakuan, hari ini hari yang cerah. Dan ada proposisi berupa pengingkaran, hari ini hari yang tidak cerah. Proposisi berupa pengakuan kita sebut sebagai proposisi afirmatif. Proposisi berupa pengingkaran kita sebut sebagai proposisi negatif. Jadi proposisi itu adalah rangkaian pengertian-pengertian yang di dalamnya ada unsur diterangkan dan menerangkan. Unsur yang diterangkan kita kenal sebagai subjek. Unsur yang menerangkan kita kenal sebagai predikat. Selain kita melihat dari proses pembentukan proposisi itu sendiri, kita juga dapat melihat proposisi dilihat dari segi sifatnya. Proposisi dilihat dari segi sifatnya ada dua jenis, yaitu proposisi empirik, yaitu proposisi yang memerlukan pengamatan, observasi, yang datanya didapat dari data indrawi. Sedangkan proposisi mutlak adalah proposisi yang tidak memerlukan pengamatan atau observasi. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu adalah proposisi empirik. Contoh yang lain, semua mahasiswa keguruan cakap mengajar itu adalah proposisi empirik. Proposisi mutlak, yaitu proposisi yang otomatis tanpa perlu diamati atau diobservasi dari pernyataan tersebut. Janda adalah wanita yang pernah menikah. Kesatuan itu sama dengan bagian lainnya. Itu adalah proposisi mutlak. Jadi
Mari kita belajar bersama-sama. Ada proposisi dilihat dari segi proses pembentukannya. Ada dua hal, yaitu proposisi berupa pengakuan yang kita sebut sebagai afirmatif, dan proposisi berupa pengingkaran kita sebut sebagai negatif. Yang kedua, proposisi dilihat dari sifatnya, kita kenal sebagai proposisi empirik dan proposisi mutlak. Mari kita membuat sebuah pernyataan atau statement. Di dalam statement itu ada kata-kata yang penuh dengan makna. Biarlah statement-statement atau proposisi yang kita buat itu dapat dimengerti oleh orang lain.